Pecinta Timnas Indonesia, berikut ini 3 kerugian Timnas Indonesia U23 mundur dari Piala AFF U23 2022. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan video ini. Timnas U23 dipastikan mundur dari gelaran Piala AFF U23 2022. Badai COVID-19 dan cedera membuat skuad Garuda mundur menarik diri. Timnas Indonesia U23 dipastikan mundur dari gelaran Piala AFF U23 2022. Badai COVID-19 dan cedera membuat skuad Garuda Muda menarik diri. Keputusan ini diumumkan PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 pada pagi hari, beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan Timnas Indonesia U23 ke Phnom Penh, Kamboja. Pasti ada kerugian buat Timnas Indonesia U23 setelah batal berpartisipasi dalam turnamen yang digelar di Kamboja pada tanggal 14 sampai 26 Februari 2022 itu. Apalagi puluhan pemain yang dipanggil sudah menjalani pemusatan latihan tiki di Bali dan Jakarta. Sebagai persiapan non-teknis yang telah dipersiapkan juga hilang begitu saja. Misalnya pesawat charter dari Garuda untuk keberangkatan di Kamboja dan juga jadwal siaran langsung yang ada di Timnas Indonesia U23 di dalamnya. Setidaknya berikut 3 kerugian Timnas Indonesia U23 setelah batal tampil di Piala AFF U23 2022. Pertama, kehilangan status juara bertahan. Timnas U23 merupakan juara bertahan Piala AFF U23 2022. Trofi juara didapatkan pada tahun 2019. Usai mengalahkan Thailand 2-1 dalam partai final di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Selasa 26 Februari 2019 silam. Dengan tidak ikut berpartisipasi di Piala AFF U23 2022, maka Timnas Indonesia U23 sudah pasti kehilangan status juara bertahan. Ini menjadi kesempatan buat tim lain untuk merebut mahkota juara dari skuad Garuda Muda. Tanpa Timnas Indonesia U23, Piala AFF U23 2022 akan diikuti 10 negara di Asia Tenggara, meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. 2. Tidak dapat pemanasan untuk SEA Games tahun 2021. Pada Mei 2022, akan ada SEA Games tahun 2021 di Vietnam. Ajang olahraga multi-event itu seharusnya digelar akhir tahun lalu, tapi ditunda karena pandemi COVID-19. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga atau cabur yang paling ditunggu di SEA Games tahun 2021. Sebelum tampil di pesta olahraga Asia Tenggara itu, biasanya Piala AFF U23 menjadi ajang pemanasan buat tim Indonesia U23. Tapi karena Timnas Indonesia U23 menarik diri, maka tidak dapat ajang yang mumpuni buat mengukur kesiapan. Padahal kontestan SEA Games tahun 2021 sama persis dengan Piala AFF U23 2022. Yang ketiga, pengalaman internasional jadi tidak maksimal. Ada beberapa pemain yang belum pernah mencicipi pertandingan internasional dalam skuad Timnas Indonesia U23 saat ini. Misalnya Cahya Supriyadi, Ahmad Figo, dan Muhammad Ferrari. Sayang, peluang mereka untuk merasakan laga internasional di Piala AFF U23 2022 menjadi sirna. Padahal jika bisa dapat caps internasional akan berguna untuk menaikkan mental dan pengalaman. Sementara buat pemain yang sudah pernah bermain di laga internasional, hilangnya kesempatan tampil di Piala AFF U23 2022 juga memberi pengaruh. Setidaknya mereka jadi kekurangan atmosfer pertandingan internasional.